Tapi pernah punya kejadian yang bener-bener yang nggak bisa aku lupain sih. Di Tegal-Tegalnya di Dur Pangkungnya main. Hah? Oh, anggur. Jarang berantem, pas itu berantem. Gara-gara nggak manggil sayang tuh nih. Nggak gitu. Satu suka sama dia. Oh, kamu nggak manggil lebih sayang, guys? Ntar aku lagi manggung loh. Asli Batu Bulan, tapi kelahiran lomba. Wah? Oh. Iya. Action. Selamat datang di Jejak Pendapat. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali, seorang wanita cantik dari Gianyar. Masih muda, berbakat. Selamat datang Eva Pratiwi. Batuk langsung. Hai guys, selamat datang. Ijo. Di Jejak Pendapat maksudnya gitu. Terima kasih sudah mampir Pak ya. Nggih. Semua waktunya. Suksema juga sudah mau mengundang saya di sini. Bagaimana kabarnya? Basa-basinya kita kan ya. Basi san. Ulang nah. Ulang nah. Ulang nah. Oke. Cut. Enggak apa-apa. Kita ini santai, Pak. Berbiasa apa namanya itu melibatkan orang-orang di belakang kamera tuh. Iya. Wah. Iya kan? Nah, paling Eva nanti kalau ada kepleset tuh dihujat netizen. Kabar baik, Astungkara, sehat-sehat. Kalau beli leang beli kacut gimana? Sehat ya? Iya dong. Oh. Harus sehat. Kalau saya sih agak kurang sehat. Kenapa gitu? Finansial. Oh gitu. Bahagia, Pak. Bahagia. Pantes ada marah mbok ngapa kompek gede aja. LPD ya? Oh. Kalau setiap akhir bulan tuh ngetuk udah nggak apa, Pak. Iya. Gimana perjalanan tadi Pak? Panas Pak? Macet? Astungkara sih nggak macet ya, tumben biasanya. Cuman pesuo. Sing mulu temen sing macet, Ubud kan macet saya guys, gitu loh. Teman-teman ada yang nggak tahu Eva nggak? Kayaknya sih nggak ya, saya rasa nggak ya. Banyak yang tahu apa namanya Eva tuh di sosial media, yang menggunakan sosial media. Kebanyakan di TikTok, di Instagram. Sekarang tuh Eva terkenal di YouTube. Emang dari dulu sih Eva terkenal di YouTube dengan single-singlenya. Single yang aduh. Nanti kita akan persembahkan. Kenal di single doang. Apakah masih single? Kita tanya nanti. Madoge jerempet, kasal berkena kopi. Aduh. Tadi itu kacut kepalanya sakit, sekarang kencang sekali dia. Di depan layar harus profesional. Tuntutan pekerjaan. Iya. Perjalanan tadi ke sini gimana? Lancar, nggak macet Astungkara. Nah, tadi pikirnya tadi pikirnya bakal macet, makanya OTW lebih awal, ternyata macet. Eva lewat sampai ke di ujung. Kalau cerita lu kan sana. Kadang masih ini mau panganan kadi kita mani. Sampai kita mani. Iya pernah gitu. dari Denpasar cet. Pulangnya lewat sini kan betul Juno ke utara. Ngelamun cet. Seharusnya kan di pasar Galang kok kiri ya. Kadi kita mani merentah. Kita mani. Iya di. Badai gitu. Tapi untungnya aku sampai sana aja loh. Sampai ujung gajah. Udah hampir sampai kita mani. Hampir. Tapi jalannya Eva ke sini dari mana? Batu Bulan. Batu Bulan. Wah asli Gianyar. Nah Gianyar ya? Gianyar. Asli Batu Bulan. Asli Batu Bulan, tapi kelahiran lomba. Wah? Oh. Iya. Perkemaran awal. Bisa awal sih itu. Saya Sasak Bali. Oh. Pertama kali mix. Oh, peranakan. Berkolaborasi ya antara di sini dan di sana. Jadi terakhirlah Eva. Keren. Peranakan. Peking. Caci wawa. Eva nih. Coba di no. Bisa mandi kedai keras-keras, Pak. Kenapa gitu? Liusan nak komen di YouTube. Beli, hose guysnya kedai. Oh, gitu. Tentang tamu sebenarnya. Coba udah segini kedai. Harus kedai. Eva asli Lombok. Asli Lombok, kelahiran Lombok. Kelahiran. Ibu saya Lombok, bapak saya dari Batu Bulan. Gianyar istilahnya. Pertama kali publish Eva di sosial media, tahu gue kesan Eva itu dari mana? Yang lu lihat dari sosial media? YouTube. Nggak dari asal ya, dari mana? Kebayang sih lu dari Lombok? Sih, ada dari YouTube nih. Nah, Rago tuh pertamanya
Kaden Epa tuh nah kaden gitu. Nak Denpasar nih. Nak Denpasar. Nak Denpasar nih gitu. Kadennya bagian Klot lah. Iya. Lot luar tuh orang. Oh, anu tuh. Sekarang lepas. Oh, tuh nyudah Pak. Kaden cara siku, kaden si kuning kan. Aku kira aku kadang link Denpasar itu nonton video-videonya Epa di YouTube. Jadi aku kan baca artikel nih karena saya di memecah Syatini. Siapakah itu? Terus. Dia ternyata orang Gianyar, tepatnya di Batu Bulan. Pertama kali gua ketemu kan sama lu kemarin. Pertama kali gua tak kirain dari dialek ya. Tak kirain dari Singaraja. Wow, Wendy. Nggak jauh. Tak kirain dari Singaraja setelah dia. Karena pergaulan. Wih, Pak dari Gianyar Batu Bulan. Iya. Karena bisa di mana aja gitu. Berarti Dini pergaul, Binya bisa lokat dini mau mulih gitu. Oh gitu. Gampang gini gampang. Enggak, karena teman-teman kan kebanyakan orang Singaraja gitu. Jadi mereka ngomong kebawa perasaan gitu. Sering kebawa logatnya gitu. Enggak perasaan. Istilahnya ya melekat lah dialeknya gitu. Kalau kebawa perasaan itu jatuh cinta jadinya. Beda yang jatuh cinta. Mencintai dialeknya orang yang ngajak bareng-bareng. Ada kecinta lah konena. Dari dam. Karena dari beberapa lirik lagu Nepa itu kan isi itu tentang percintaan. Semua percintaan kan? Iya. Emang mungkin sih awalnya bisa menuangkan inspirasi di lagu tuh. Lagu yang mana dulu nih? Berapa single ada? Ada sekarang udah 5 single. Jadi yang pertama gimana? Apakah kelima-limanya itu memang tentang percintaan? Iya. Dan itu relate dengan kehidupannya Epa atau gimana? Iya juga gitu. Jadi tapi single yang pertama dan single yang keempat itu bukan ciptaan saya, tapi diciptain sama musisi hebat dari Denpasar 1 dan dari Singaraja 1. Yang pertama itu Rela diciptain Kak Putra, dan yang keempat itu dari Singaraja Kak Gibran Surya. Dan yang Sabar Ngantosang, yang Saya Ada Kepastian yang baru kemarin rilis itu Mau Niobral Janji itu ciptaan Repa gitu. Hasil lah hero. Berarti semua lagu-lagu yang Epa ciptaan itu nyambung istilahnya series. Iya, jadinya tapi kalau misalnya mereka buatin Eva lagu, Eva minta kok artinya perjalanannya Eva gitu. Pasti mereka minta tema ke saya gitu. Pak, kamu enak lagu, Pak? Tergantung kalau mereka ada cocok sama Eva, gas. Tapi kadang kan juga kita sharing kan ya gitu. Iya. Pak, kamu gimana kisahnya perjalanannya? Aku ada nih cerita kayak gini. Gimana kalau kita gabung jadi satu gitu. Oke. Apa pertama judulnya apa? Rela. Kemudian Sabar Ngantosang. Saya Ada Kepastian. Kecewa. Mau Niobral Janji. Tapi kalau disimbolkan nyambung kan? Nyambung. Iya. Emang disengaja? Sabar Ngantosang. Kan Rela dulu. Rela nih. Iya, Rela. Kalian apa kemana? Ya, relanya ini kemana? Gitu loh. Rela ditinggal. Apakah kerja atau gimana? Apakah Rela itu jadi dulu aku punya satu kisah ya. Itu kisah aku banget. Jadi aku dulu kan anak-anak SMA kan pertama kali tahu pacaran gitu artinya. SMA pacaran apa? Mungkin dulu cinta monyet gitu kan. Pernah punya kisah di mana kita sayang banget, cuman keadaan dari mungkin kan pidan kan gitu. Masih labil. Masih labil, jadinya kita masih sayang-sayangnya tapi kita putus, ya jatuhnya kita merelakan. Nah, gitu. Kemudian kalau dia merelakan, Sabar Ngantosang tuh menunggu ini? Enggak, sebenarnya Epa tuh enggak ada rencana buat Sabar Ngantosang. Sebenarnya Sabar Ngantosang sudah Epa ciptain lama. Sebenarnya itu mau Epa rilis duluan. Cuman karena Kak Putra lagunya keburu jadi duluan ya, Epa garapnya Kak Putra dulu. Sebenarnya kan gini, Sabar Ngantosang, Saya Ada Kepastian, ternyata beli Mau Niobral Janji. Terus Epa kecewa, akhirnya merelakan. Sebenarnya mau tak gituin, cuman nggak bisa gitu. Udah serius, nyambung kan? Nyambung. Berarti itu semua kisah gitu dibilang apa?
apakah single itu menjadi pertanda bahwa Epa single atau tidak sekarang? Punya pacar dong. Banyak yang mengira saya tidak punya pacar. Ya, makanya saya mempertanyakan. Iya, biar nanti kita nggak salah. Ini takutnya kan ada perasaan yang harus dijaga. Iya dong. Oh, berarti pacar Epa itu kan istilahnya inspirasi Epa di musik ya. Ya. Ada pendapatan. Ada pendapatan. Menjadi kemungkinan besar iya. Banyak berarti sekian kali ketemu orang tuh ditanyain, "Pak udah punya pacar?" Sering gitu. Karena apalagi saya kan publish, Eva tuh nggak pernah publish gitu. Kenapa nggak pernah publish? Bukan berarti tidak mengakui ya. Karena kan artinya nah bahasa Bali nih, naga konen nganten, konen sanya bakat publish sur lah artian gitu. Mending kita berdua komitmen, keluarga tahu udahlah cukup. Oke, publish sesekali aja lah kan gitu. Yang penting kita berkomitmen, keluarga tahu, oke lah kita. Gitu. Terus jadinya. Iya, kalau saya begitu pribadi. Nah, sebelum ke sana lagi Pak, ini menariknya di single yang tadi itu dalam proses penggarapan 5 single yang sudah Epa buat nih apa ya? Itu pertama murni dari apa yang Pak rasakan. Ya. Dan ada juga experience orang lain tentunya. Ada banget. Ada yang di single Kecewa. Itu Kecewa. pure dari Kak Gibran langsung yang kasih. Penciptanya. Penciptanya. Oke. Selain untuk inspirasi nulis lagu dari pengalaman orang lain ataupun pengalamannya Pak sendiri, apa yang jadi Pak acuan untuk menulis lagu ini? Yang pertama sih harus kisah nyata ya kalau Eva biar dapat feel-nya gitu. Untuk acuannya itu kalau Eva tuh pengen gini loh Kak, artinya orang tuh kenal tahu lagunya Eva bahwa itu adalah semua kisah perjalanan hidupnya Eva gitu. Entah itu nanti mungkin next Eva bakal buat single tentang kehidupannya Eva. Kalau sekarang kan masih relate di percintaan dulu ya. Ya karena umur segini kan oke lah, masih gitu cintanya sih. lagi bergebu-gebu. Pokoknya gitu sih Eva pengennya semua tentang perjalanan hidup biar selalu Eva kenang gitulah. Oke, lagi satu lagu aja nih, udah ada mini album. Lagi 3 jadinya. Biar mini album ya. Mau arah ke sana apa? Mau bikin album itu? Pasti dong. Sekarang Tantangan terbesar dalam menulis lagu apa? mood. Oh gitu. Mood. Misal sekarang nih, Eva lagi mood. Eva buat dulu notasi nadanya, habis itu Eva tulis lirik, terus tiba-tiba di rumah nih misalnya, tiba-tiba ada orang datang yang buat nggak mood misalnya kayak misalnya Kucing bapak ngomel-ngomel gitu kan, hilang moodnya udah ada buyar. Soalnya nganten. soalnya Dia curhat. Gitu. pengen biar mood tuh bener-bener tuh ngaruh banget itu soalnya mood. Kalau Eva pribadi ya apa-apa harus pakai mood gitu. Berarti ngembaliin itu gimana? Ngembaliinnya itu gimana men ya? Pendeng deh Tak pendeng, mungkin di hari berikutnya dapat lagi inspirasi, Eva lagi tambah gitu. Kalau Eva rilis lagu nggak gini Kak, nggak asal-asalis, pasti Eva revisi dulu gitu. Mungkin Eva kirim ke beberapa teman-teman dulu atau ke musisi yang kerabat-kerabat lah gitu. Tanyain. Eva minta apa kurangnya, saran. masukan gitu, harus banget tuh Sampai soalnya. notasinya Pak nulis? Enggak sih, kadang kalau misalnya Eva tuh nggak nentu Kak, kadang dapat liriknya dulu baru Eva buat nada gitu, kadang ketemu nada dulu baru buat lirik gitu, tiba-tiba gitu aja gitu. Oh berarti yang terakhir tuh apa single Pak? Muani Obrol Janji. Itu inspirasinya yang kayak itu. Itu mengisahkan zaman sekarang kan banyak ya. Berarti mood ngayaknya itu. Mood banget. Itu Berarti banyak pendorong, banyak faktor. Nanti potong TikTok ya. banyak faktor yang faktor yang sampai Pak berani bahwa itu adalah sekarang tuh banyak yang kayak gitu tuh Curhatan. Curhatan dari yang teman-teman. pertama curhatan teman-teman sih, curhatan teman-teman dan kisah dulu lah gitu loh. Artinya kan banyak banget, nggak semua, banyak banget cowok yang kadang bisa dapetin kita tuh menggebu-gebu banget. Dikasih segala janji sama dia, pokoknya kalau kamu nanti sama aku bakalan gini, gini. Pas udah dapetin kita tuh tiba-tiba saya dapo gitu loh. Saya dapo, janji-janji dulu yang pemanis-pemanis biar kita sampai mau sama dia tuh artinya nggak sesuai sama omongannya dia setelah udah kita sama dia gitu. Artinya
kebanyakan Tapi perlu bullshit. digarisbawahi. Kita kaum lelaki, cuy. Aing itu. Masa lalu dulu udah nggak ada pengaruhnya sekarang, artinya kan kita gabung-gabungin aja. Perlu gitu. kita tegaskan. Tidak semua lelaki seperti itu. Nah kan Contohnya kita konotasi. berdua. Aing cangit. Saya menyelamatkan diri saya. Kita berdua artinya tidak seperti itu. Oh, Tidak enggak, mengobrol enggak. janji. Tapi buktikan. Iya, harus dong, harus. Kita hidup Udah ada lah. Kalau kalian tuh bisa di record ya, cinta terutama bukan kata-kata indah ataupun ungkapan, tapi pembuktian bro. dan Iya. action. Benar, effort itu penting banget. Cinta kalau cuma omong nggak ada effort, cewek cepet kabur guys. Jadi Gitu. ya untuk para teman-teman cewek dan di luar sana jangan mengeneralisasi cowok seperti itu. Ya mungkin ada. Kalau kita dari kaum cowok pun ada cewek yang kayak gitu juga, tapi Iya. kita nggak mengeneralisasi. Ya, tapi kan nggak tadi apa bilang nggak semua. Nah cuman jangan patah semangat. Masih ada cowok-cowok baik di luar sana. Iya, tentunya Ya kan? Ya kan? Sampai 3 tahun bertunangan ini kan? Ya kan? Berarti kan Iya. waktu bangunnya itu udah Iya. dilewati. Itu loh, artinya baik buruknya. Ya, berarti untuk nextnya ada lagi single yang kan ada dong. berapa ada gini? Ya bocoran lah berapa gitu. Kisi-kisi dikit. Ada beberapa. Kayaknya kalau sekarang sebenarnya Eva pengen mini album sekarang. Namanya kan bisa gitu. Oh, nama ini album ya? Cuman Eva kayaknya pengen biar sekalian aja deh nanti 12 biar album besar langsung. Cuman baru planning ya kan. Target kapan? Akhir tahun ini sih udah harus sebenarnya. Harus bisa. Maunya kalau nggak ada halangan ya artinya kan. Nanti kita tunggu invitation-nya untuk Iya, teman aja. Itu ada launching Gitu. album. pasti. Kita Tapi siap kalau- hadir untuk menghabisi makanan dan minuman Anda. Tapi kalau misalnya single berikut ini memungkinkan kan keadaan nanti gitu. Bisa aja ya Pak mini album gitu. Pokoknya planning Eva tahun ini harus album gitu. Apapun itu rencanamu, Ada niat istilahnya ya. besar niatnya dia dan semangat juga. Masih ternyata Eva ini kan masih muda, umur masih muda, perjalanan ke depan tuh peluang masih banyak. Apapun yang kamu rencanakan itu harus semoga lancar. Tentunya Astungkara. didukung oleh pasangannya ya. Selain orang tua, selain juga Iya. circlemu gitu ya. Aku tuh disupport banget sama kakak-kakak sih. Kakak-kakak, pacar, orang tua kan terutama pasti itu paling awal. Karena kan jarang ada kakak-kakak yang artinya kayak aku dah Care. nongkrong, Ya, bener. kakak ikut, Bener. buat klip kakak selalu ada, Oh, kemarin tuh. manggung kemana kakak ada, di rumah pun artinya kakak misanku juga, kakak kandungku. Lagu-lagu kemarin, aku juga minta pertimbangan ke mereka. Ini bagus nggak judulnya begini? Ini bagus nggak begini? Artinya itu tuh peran penting banget aku keluarga sih yang Secara emosionalnya ya. Jadi ini lebih berkarya tuh kalau dari cerita Eva tuh kayak nah nih kan belum merestui gitu loh dalam Ya, artian. ya. Otomatis Kadang kan susah untuk masuk ke hal itu. susah, sangat susah. Kadang-kadang kita hal yang menyakitkan itu bukan dijegal oleh orang luar, Benar. dijegal oleh orang yang berada di ring satunya kita. Tapi bagusnya Eva tuh disupport. Disupport. support. Kadang misalnya apa ada lagu nih sama kakak kandung dah. Kak kayak gini judulnya mungkin dia ada inspirasi kayak kemarin single keempat dia yang judulin. Kalau kakak yang lagi satu dia nemenin terus kayak ada itu kegiatan iya gitu. Berarti di keluarga tuh suka gini berkesenian kayak musik gitu. Kalau musik sih ada sih beberapa. Kalau kakek-kakekku itu semuanya tuh mantan arjo. Arjo kakekku, Bisa ngigal ya? nenekku bisa dong. Mbak, Udah lah bisa lewar. Nenekku arjo gitu. Oh, kakekku tuh kayak suka mau kekawin Soalnya gitu. tulis-tulis itu look sepatu cara Penari. conong. condong ke mana? Condong ke kanan apa condong ke kiri? Apa tadi condong? Conong. Apa condong ke kanan? condong ke Iya. Oh, seperti itu ya seninya masuk ke Eva. Tapi emang kelihatan gestur penari itu kelihatan. Apalagi di waktu bulan, men. Sebulan. Jadi dulu aku sebelum nyanyi-nyanyi, aku emang suka nyanyi dari kecil, tapi dulu tuh terjunnya ke nari dulu gitu, sampai lomba-lomba. Tari tanpa olah vokal dong. Kayak Arjo kan memang olah vokal. Olah vokal, ya tari lepas kalau di kita dinamain itu Itu. tari lepas. Iya. Sendiri. Saya nyangka seni ternyata. Oh memang ya. Jadi bikin ini bisa gimana? Oh gitu. Aduh. Oh gitu. Oh. Tapi setelah perjalanan beberapa bikin single itu kan otomatis banyak orang yang mendengar nih Pak. Ya. Kayak nah sekarang kan milenial nih kaum muda Sangat. tuh sangat sekali. Berarti ada berapa kali manggung atau
ngibur lah di tempat Ngamen lah gitu. Berarti kakak-kakak tuh Ikut dong. Jangankan di Karena kerjaanku ya. Di luar itu kita mesti sering kayak buat grup gitu loh. Weh, hari Minggu gabut, libur atau misalnya mereka libur kan. Yuk nongkrong yuk gitu. Kadang kita ke pantai bareng-bareng gitu. Makanya sampai teman-teman tuh kini mikir, "Kleng, enak banget kamu ya punya kakak-kakak kayak gitu." Sering deh kita gitu. Itulah Apapun halku kakak tuh terlibat gitu. Berarti kalau manggung tuh sekarang banyak pada job-job gitu. Ada aja setungkar sebulan itu ada aja sih. Nggak sampai nggak ada. Ngomong manggung terus bikinnya apa namanya tutup aja nyaman-nyaman yo. selalu disupport dan ditemenin ya. Ada nggak pernah kayak manggung tuh momen yang epic gitu? Baik lucu gitu Lucu, menyedihkan, mungkin yang merusak mood karena Eva di dunia entertain itu kan ketika kita di depan orang banyak itu kan gimana caranya kita harus terlihat fine aja ya. Tapi sebenarnya ketika moodnya Eva rusak, apa yang menyebabkan itu? Tapi Pak harus tetap nyanyi. Pernah nggak? Pernah banget sih. Jadi kemarin itu kan sempet ada masalah ya. Aku sama doi kan gitu, Kan hal yang normal, hal yang berantem gitu. berantem sama pacar, Karena ini jujur manggung. aku tuh jarang berantem orangnya. Jadi kalau sekali berantem tuh aku pikirnya besar gitu. langsung clear. Tak. Jarang berantem, pas itu berantem. Gara-gara nggak manggil sayang tuh nih. Enggak gitu. Satu suka sama dia. Oh, kamu nggak manggil saya guys? Ntar aku lagi manggung loh. Itu Nggak gitu, jadi kan aku tuh sama dia tuh LDR-an gitu. Jadi hijau ya? dia di kapal pesiar. Gitu luar negeri. Sepidi? dia ngepal pesiar. Palma Ngui itu lah. Oke, terus. Nah, jadi kan yang namanya LDR kan pasti ada aja ya masalah-masalah yang mungkin benar. harus kalau kita misalnya pacaran, Komunikasi istilahnya. kita pacaran, pacar kita dekat lah artinya rumahnya. Kalau kita lagi berantem biasa aja dia pulang. Ini kan kita harus benar nyelesain masalah, nggak boleh kita tunda-tunda gitu ya. Pas itu ada manggung tuh malamnya kita berantem. Sedangkan aku tuh benar-benar udah kayak renggang itu sebulanan. Kan pikiranku udah netting aja tuh. Jadi Terus. habis itu pas itu ada aja kerjaan. Jadinya benar-benar harus ya jaga mood banget gitu. Padahal emang udah nggak komunikasi banget itu kemarin gitu. Dan jadwal manggung padat. Dan ada aja gitu loh. Tapi Pak tetap bisa. Harus tetap bisa profesional. Ini cara aneh. Bercanda sama kakak-kakakku, kan kakak-kakakku lucu, tim-timku juga lucu semuanya. Kalau profesional tuh mungkin kalau penyanyi kan kadang ekspresi wajah, terus apa namanya actionnya di atas panggung tuh yang dilihat ya Pak ya. Iya benar. Ngeleng aja kan lagu Pak tuh banyak, mungkin pas kecewa nyanyi lagu kecewa langsung ngeleng. Langsung kan saru udah Enggak lah. Kan ngeling. Ada momen Aku tuh terharu tuh kalau penonton tuh ikut nyanyi laguku gitu. Itu yang kadang buat aku terharu ya. Itu sih momen-momen yang paling kadang buat terharu, kadang buat aku ngerasa bangga banget gitu kan. Ya walaupun belum bisa artinya kasih karya-karya yang luar biasa lah. Diterima. Tapi mereka ikut nyanyiin itu luar biasa. Itu aku satu kebanggaan buat diri sendiri sih gitu. Benar. Pencapaian istilahnya seorang Eva tuh sampai doa dan gening apa bang penonton mending gitu. Itu dah artinya. Wow. Itu ngerasa udah bangga lah buat diri sendiri kan. Selain doi yang menyebabkan mood rusak pernah ada? Mungkin penonton, mungkin mic-nya nyetrum Pernah pernah. Yang paling mungkin ada penita buat yang mood gimana? dia itu udah cek sound nih sore. Udah bener-bener klop banget kan kita artinya dari gitar, drumku sama vokalku udah bener-bener bagus. Terus pas udah aku pas manggungnya itu malah rusak semua nguing. Oh noise. Kan risih kan. Udah habis itu nggak sesuai settingannya pas aku cek sound. Gitu bener-bener. Oke. Aduh, nggak bisa ngomong lah. Itu jatuhnya kan aku percuma cek sound gitu loh. Benar. Padahal pas yang mau gending itu kena mendar malu. Gitu. Bener-bener kecewa. Gue. Udah kita host negah host.
Masa begini? Udah, Pak, apa makan? Iya, janji. Wih, lumayan boleh. Saya lah. Yo ngai-ngai, kan mana kopi? Ya. Seru dah yang lain. Gitu. Kan nggak ketemu dalam Pak nganu lokasi dalam Bimani manggung Danir kamu gitu kan? Kalau Jackson pernah. Artinya Saya play schedule. enggak pernah. Tapi pernah punya kejadian yang bener-bener Ingat. yang nggak bisa aku lupain sih. Di Tegal-Tegalnya di luar pangkungnya main. Hah? Oh, manggung. Sedangkan kalau menuju lokasi itu benar-benar kayak mapsnya itu ngajak kita kayak ke panggung-panggung gitu. Terus sana? Turun. Oh. Ndut makajang. Oh gitu? Sebenarnya lokasinya bukan di sana, cuma Di dia rasa- sana. Oh iya. Cuman mau masuknya tuh lama, jalannya gitu loh. Oke. Kayak Tempat panggungnya lagi- itu not juga. ih, becek banget, Kak. Panggungnya yang becek atau gimana? Jalannya di sana ada situasinya, apalagi pas itu hujan. Kasihan banget kakakku harus ngecek dulu jalan ke sana. Takutnya kan salah, Ya. sedangkan sinyal nggak ada. Padahal map itu udah kita hidupin loh. Kenapa nggak dijemput oleh panitia waktu itu? Nggak ada jemput. Nggak ada sinyal, semua hilang iya. sinyal. Karena kepelosok banget gitu. Sekali tuh ngepes. Kita kan jadinya bener nggak ini ya, bener nggak Ya, ini, sampai ya, kita diam dulu berapa menit, ada orang lewat, kita nanya, Pak di sana bener ada acara ya? Kasih lihat kan flyernya gini-gini. Oh ya bener di sini. Baru kita jalan. Jalannya kecil banget, Kak. Di sini tuh kebun kopi. Ih, parah. Tapi seorang Epa sampai mau ngisi acara di sana tuh kan kayak mereka tuh antusias sekali untuk kehadiran Epa. Kehadiran di Epa. sana. Itu sebenarnya apresiasi sekali. Iya, yang tapi luar biasa. syukurnya di sana tuh penontonnya happy banget, antusiasnya. Tapi Tidak percuma ya. Adik kan sedang mah. Dia nake orang, Pak nake. manggung kan sedang mau bayar. weh, Di panggung kan mah ya dong. oh ajan. Setelah Iya, setelah itu ya. Yang mulai Pak. Yang mulai Pak. Ya. Itu banyak pengalaman-pengalaman unik Pak. Oh. Seru. Teman-teman yang di luar sana mungkin bisa bisa melihat dan mendengar gimana pengalamanmu Eva itu sendiri. Yang biasanya di depan kamera live cuma heavy tapi perjuangan untuk menghibur kalian tuh tidak selalu Mulus. mulus dan sesuai rencana. Tapi aku tetap happy kok. Kan ntarnya ketemu penonton. Penggemar, fans tuh ya. Iya. Happy dong. Kan saya kadang ngeband gitu Pak. Pernah. Ya perlu foto. Ada kemarin yang itu di Lembongan yang paling heboh banget. Oh, waktu yang kemarin yang terakhir nih. Oh enggak, Lembongan. Lembongan iya sama Penida kemarin. Cewek tuh yang kayak gitu. Mau. Iya kan. Penggemar Epa kan kebanyakan ABG-ABG itu Pak. Itu udah waktu itu. Ada yang sampai salim aku kan nggak enak ya. Aku apa sih gitu. Sampai mereka salim sampai aku jangan gitu. Kalian balik. Berunas kok. Enggak dong. Kan ada saling main kan nih bonunas kok. Mana sih mereka? Itu sih kemarin adik-adik sekolah sih yang Ya tapi paling respect happy. dia. Iya. Dia menghormati Eva jadi artinya itu. Kak Eva salim gitu. Kengkelan Mas Salim dan waduh. Si. Kok Eva saling? Eva salim. Minum dulu ya biar fokus ya. Eva saling. Salim itu salah satu konglomerat. Kalau kisahku begitu seru gitu. Keren loh. Lagu, beberapa lagu udah hadir, terus pengalaman Epa manggung ke udah seluruh Bali Pak? Ya, ada saudara beli. Ada Menjangan pernah, Nusa Penida Lembongan pernah, Singaraja Kenapa pernah. nggak libur keluarga di Lombok Pak? Estung Karya Lombok cepat undang saya. Saya dari sana nih. Di Lombok soalnya sih acara di Stah Lombok Mataram. Di mana di Stah? Stah sekolah tinggi Indo gitu ya. Oke. Sekolah. Semoga setelah podcast ini ya dapat undangan dari Lombok ya. Teman-teman di Lombok silakan langsung mendengarkan suara merdunya Eva. Aku dari Lombok loh. Kelahiran Lombok loh. Keren loh. Sasak Pak ya. Iya, Sasak Bali, peranakan. Peking ya Chihuahua. Kemarin tuh sempat project kan sama Epa tuh. Iya. Keren. Kalau teman-teman atau penontonnya Epa atau penggemarnya Epa tuh tahunya Epa tuh lewat sosial medianya aja. Nggak tahu aslinya kayak gimana orang ramah, baik. Wih, baik banget. Ini belum keluar guys,
menjaga. Media di Ya, sini. benar sekali. Di balik layar kamplong. Ya, yuh, baik sekali. Kalam bedik bunyinya. Timnya juga profesional kemarin. Ya. Hebat karena saya sempat ngobrol sama videografernya. Ternyata dia tuh yang nyusun gini Pak, gini storyboardnya. Ada produser ya tadi. Sebenarnya bagus Sing, tuh, Pak. Mas. Iya, Pak. Kenapa yang bahas di sini? Karena kemarin tuh sempat ngobrol sama videografernya Epa tuh. Kan ceritanya bilang Epa nih nawangi gitu. Epa nyusun gini. Epa nyusun. Setelah hasil akhir tak lihat di video klipnya. Ini kemarin Epa gitu. Jadi itu ya. Keren. Dan yang jadi model video klipnya kan Bekacut. Enggak, itu kemarinnya dia tuh. Oh, kita Wisugi ya. Oh, kemarinnya dia tuh. Sugi. Iya. Aduh. Ada lagi yang? Sebenarnya banyak hal yang ingin dikulik dari Eva. Tapi durasi aman, brother. Durasi aman. Lagi 5 menit. Nah, tentunya nanti sebelum ini berakhir, Cut. Itu biasa karena Eva penyanyi kemarin, kesini gundang lawak, tak suruh mau payas lawak. Langsung lawak. Oh, sengaja. Saya damprat dibikin Kak Onyot. Masa? Kak Onyot kan saya stand up comedy dong. Ya. Kak, stand up lah ini. Saya bilang gitu, bro. Ya karena kan butuh, semua itu butuh persiapan baik dari mungkin alat-alat dan segala macam biar vokalnya jelas dan konteks apa yang mau diangkat gitu. Yang mungkin Eva sekarang teman-teman akan dipersembahkan nanti di akhir akan nyanyi. Kalau lagu kan tidak karena bisa, ingat ya. Oke, tapi sebelum berakhir nih lagi 5 menit waktunya Pak. Target ke depan. Selain bakal rilis album, apa lagi? Ada nggak proyek-proyek next? Target ke depan apa? Aku tuh takut banget berekspektasi. Takut nanti Nggak nggak sesuai planning jadinya. Gini. Karena yang bikin sakit itu bukan ekspektasi, yang berlebihan yang membuat sakit. Tapi kalau planning Ekspektasi ada itu aja penting sih. tuh, Pak. Itu dulu sih Kak yang aku fokusin album dulu. Album dulu. Oke. Terus aku juga kan ada bisnis, jadi juga mau sekarang nih fokus bisnis juga gitu. Udah nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang mau beli body care bisa langsung ke saya ya. Oke. Ada ini apa nanti? Iya, body care. Apa? Body care. Apa mana berikan? Pengembangan. Oh, embody. Oh. Apa dana Pak? Ini aku ikut sama salah satu brand, itu namanya Bimbalu Bapak Lalu. Bimbalu Bapak. Ya, jadi aku ikut sama brand Khusus itu. untuk cewek-cewek. Cowok juga bisa kok, banyak kok. Pemuda-pemuda aku di Banjar beli. Body, serum. Iya, tapi aku sekarang lebih fokus ke body care dulu sih, ke lotionnya dulu. Oh, lotionnya. Terus kulitnya putih, terus sebut boleh. Apalagi cara. Yang ngata. You kan semi tuh. Ini black solidnya dah. Oh, gitu. Ya cara bodoh. Black gloss. Coba nih. Gini yo. Boleh nggak? Gitu lah guys. Harus beli ya. Iya. Nih nanti abis konten sama Eva langsung berubah nih. Iya. Nanti kan aku sponsorin. Ternyata selain penyanyi, apa juga business woman. Business woman. Harus ya. Harus tuh teman-teman Jangan stuck di zona itu aja. Takutnya mani kan musiman, sepi, tetap pada ngelagai gitu. Sampai. Jangan aja gini Pak, kalau berbisnis itu harus mentalnya harus kuat. Iya. Aku pernah kok ngerasain sepi, pernah ngerasain nggak ditanya, tapi tetap Itu posting. Normal tuh dalam bisnis normal kayak gitu. Epa tuh sekarang lebih fokus di TikTok yang kalau yang follow anunya TikToknya Epa tuh, voice yang pakai soundnya Epa tuh banyak. Banyak sekali, pasti banyak. Berarti musiknya dia tuh diterima Oleh masyarakat. Astungkara. Udah manggung berpindah-pindah hampir ke seluruh Bali kan udah kan? Iya. Hongkong udah, Negara udah, Singaraja udah, Gianyar apalagi, dan Pasar, Badung kan udah. Ini nawang yang penonton Epa tuh saat di mobil tuh nyetel musik tuh. Pok Epa di Sisi Margo. Ini kan mau nomor gede nih. Tapi orang-orang tuh kenal aku mau kadek. Karena nama TikTok tuh kan kadek. Iseng aja sih Kak kemarin tuh. Oh karena aku anak kedua, ini mau kadek gitu. Terus pas udah ganti nama, semua konten-kontenku mungkin nama aku bawa berkah. Kalau ditanya Pak, mau kadek Eva. Mau kadek gitu Mau aja. kadek, itu Jadinya aja. orang-orang tuh banyak tahu mau kadek. Dan gitu. jangan lupa juga nih Eva sudah ada fanpage di Facebook. Iya betul, guys. Eva Montogen. Eva Montogen. Saya Montogen. Eva gitu. Ya. Gede Eva Montogen. Pokoknya alir-alir gitu di tengah. Eva gitu. Eva gitu. Nah, terus YouTube-nya Eva Pratiwi. Ya, Itu udah gede itu. Itu udah gede itu. Keren ya. belum gede. Sudah dikenal banyak. Ya, Berarti harus dikasih susu Denko biar.
Punya kele. Masih kecil. Dikasih sudah itu kan pertumbuhannya biar bagus tumbuh kembang anak. Suplemen lebih tepat. Mau dari aku gedang. Di sini tuh ada dulu tuh di grup tuh Pal. Ada yang pengen Epa kesini sekali. Setiap hari sih di studionya Liong tuh, lagunya Epa tuh diputar. Kemarin waktu ngomongin di grup, tanggal 28 syuting sama Epa Pratiwi, brother siapa yang bisa? Gas. Wih, terima kasih tim. Tepuk tangan dulu semua di balik layar. Gas itu tahun nggak gue yo. Oke, yo udah banyak hari mulai. Yo gas. Oh saya nggak usah yo bawa Orang pada jaga bebe. Oh, marah ya. Gitu. Ya mungkin Wi sering diskusi sama dia. Yang menjadi menarik itu vokalnya Eva tuh berkarakter apa? Serius? Apa? Masa sih? Serak-serak basah tuh yang nale di nasional tuh cara vokalis kota nih nane. Country. Trio. Kuat karakternya. Kadang kan mesti jangkrik gitu. Bisa apa? Jangkrik. Ya jangkrik sih saya cerit. Sekalian lah engket nangkau ya nih. Emang ciri khas apa gitu apa memang? Ya memang gitu Kak, suaraku memang kayak gitu. Enggak coba bayang si jangkrik kalau dibayangin si jangkrik. Wah, krik. Wah, krik. Cuma karena jangkrik itu kan ngedar di tengah. Ada cerna kalau kayaknya nih, kalau unying. Ini mah inspirasi jangkrik. Ada lama-lama cara Dustin ada. Maklum kan tadi sakit kepalanya. Random aja. Random dia random. Gitu. Krik. Kemarin tuh kan kirim lagu video klip apa nah Dingang lagunya kan Tandi Kota nih gitu lagu cuma Tandi Kota. Berkat beli kacut lo jadi model video klipku, laguku banyak yang notice sekarang. Padahal kan berkacut guys. Adik kacut tadi. Nggak itu alam tuh yang merespon. Aduh. Semua kegiatan kita tuh di dunia tuh alam yang merespon. Kalau memang Percaya apa sih? Percaya dong kalau kita berpikir positif, alam akan mensupport positif. Ya, lanjut. Alam yang merespon apapun untuk yang kita lakukan kalau memang tidak berkena oleh alam ataupun apapun tidak akan direstui. Itu istilah. Dulu sempat ngobrol sama dia sama Kacut. Pak yang benar ada kalau waktu yang kalau podcast ya ada kok. Bener tuh awalnya diajak mungkin pengundang beli Kacut jadi gininya video klip. Nah, di jalan ngobrol masih dia ajak podcast. Nah nanti kan pasti waktu itu kalau mengarah dan iya, akhirnya mampir ke jejak pendapat jauh-jauh dari Batu Bulan. Jauh sekali Batu Bulan. Sing cah mending lomba merejoh. Ya mau jalan jual. Beneran kayak yang hijau kan. Nah. Apa nenek? Ayah ini hijau. Hijau kan. Bener harganya apa sih? Di Batu Bulan hijau pindah nih. Domisili. Lain kabupaten. Wah, harus ngain. Beda domisili lain. Si Doi dari Nusa Penida, saya dari Gianyar. Oh, nikah ke Nusa Penida tapi beli rumah di Gianyar. Iya begitu dong, harus dong beli nanti. Mereka tuh sudah dewasa berpikirnya Yong. Di sana tuh ada support system jadinya. Kalau sudah ada support system jadi masing-masing individu akan menelurkan ide-ide yang itu pionir nanti. Pasti iya dong. Sehat soalnya mental itu sehat itu saja. Dia juga selalu support dan tidak pernah artinya membatasi kalau aku pengen buat lagu atau berkarya. Dan ada juga lagu aku yang aku buatin untuk dia, kisahku sama dia tuh ada juga. Jangan kecewain dia ya Belia. Kamu juga semangat jadi kerja di sana, Eva semangat berkarya di Bali. Berarti kalau dia tidak istilahnya sing niko-niko ya Eva tuh kadang Eva mau gimana pun tanpa dia suruh tuh udah sadar sendiri ya. Udah sadar sendiri. Iya dong. Oke, walau menjalin hubungan seperti itu. Apalagi LDR guys. Kadang Eva ditanya, kok kuat sih LDR? Kadang kan ada ya goda-godaan kayak gitu dari lingkungan mungkin. Adik kuat LDR, nanti kan emangnya kita sering aku digituin. Tapi ya udahlah, gitu percaya sama takdir Tuhan. Simpel gitu loh ini. Ada nasi Udah 3 tahun guys, seperti itu hubungannya. Ngidang ya santai gitu berpikir. Ini menjadi contoh untuk teman-teman atau subscribe-nya Eva. Ya. Yang menjalin hubungan tuh. Kadang banyak saya lihat di Instagram itu di tag ya Pak. Banyak yang baru snap tuh. Berarti memang benar apa yang dibuat oleh Eva tuh memang dari hati. gitu langsung. Tak. Kemudian harus jadi tuh. Genit gitu. Oke. Sudah banyak sekali nih. Udah. Iya. Di lain momen nanti kita ngobrol Gas ya. lagi dong. Ya.
Terima Ditunggu. kasih Eva sudah mampir. Sudah mampir dan meluangkan waktu, energi, tenaga Ya. untuk penjajak pendapat. Ditunggu karya-karyanya tentunya. Ya. Sebentar lagi rilis lagu baru guys. Itu kode tuh sebentar lagi. Clue tuh. Jangan lupa ditonton dan diikuti perjalananmu Eva. Di TikTok, di fanpage, di Instagram, di Semuanya. Semua sosial media. semua sosial media. Akhirnya Eva mau nyanyi sedikit. Oke. Yang mana, Pak? Mau yang mana? Mau nyoba ganti yang terbaru. Yang mau nih berjanji ya, nggak usah pakai gitar ya. Ya bisa gitar. Sabar ngantosang aja deh. Karena kan kalian sukanya dengar sabar ngantosang. Yang berjanjian gitu dong. Iya. Perlu pakai gini? Kapok nggak? Nggak usah lah. Nggak usah ya. Waduh. Gini main gitar. Selain kena. Udah boleh nyanyi? Aduh. Dah, nyelap. Mau. Oke, mari kita sambut. Eva Pratiwi. Tiang berjanji dinding ngantosang takkan beli ni sangat sayang tiang sabar tiang dinding harapan diastun rindu ni tu sing ilang nyambatan mogi iblis tata ingatan tresnane gelahan. Tepuk tangan dulu dong, Eva. Jadi baru, Pak. Menek Sampai ketemu. belum jaran. Belum kalau. Belum jalan. Mingkot ya kacut. Oke, jadi itu teman-teman sabar Sabar ngantosan yang wah lagunya udah viral di mana-mana. Udah menjadi backsound tuh. Jangan deh. Jadi hasil akhir kata. akhir kata thank you Pak sekali lagi Pak. Terima kasih. Seperti biasa Cut, closing statementnya kita untuk teman-teman di luar sana. Yes. Dari Eva mungkin Ada apa kata-kata untuk teman-teman yang lagi apa namanya Berproses, berjuang. ya. Masalah cinta mungkin. asik Pokoknya ya. sabar aja buat teman-teman yang lagi berproses, jangan kalian mengompetisikan kayak berlomba-lomba, artinya iri sama proses orang tuh jangan, karena kita punya porsinya masing-masing. Intinya kalian tetap fokus sama jalan kalian, pokoknya semangat terus buat kalian lagi berjuang. Wih, mantap. Kembali lagi nanti di episode berikutnya bersama saya adalah Kacut. Saya adalah Liong dan Saya Eva Pratiwi. Thank you. Sampai ketemu.